Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arum Saptriana dengan NIM F1C221033. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi besaran, satuan, dan pengukuran. Mengapa penting sekali mempelajari besaran, satuan, dan pengukuran? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita simak cerita berikut ini. Ketika kita ingin membandingkan benda-benda tertentu, kita memerlukan alat ukur untuk mengetahui seberapa panjang benda tersebut. Sekarang kita memiliki alat seperti meteran dan timbangan untuk mengukur benda tersebut. Jadi, apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Pengertian besaran adalah besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, serta diikuti dengan satuan. Sedangkan pengertian satuan adalah satuan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembandingan dalam suatu pengukuran tertentu. Jenis-jenis besaran. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Untuk menentukan besaran turunan, kita harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Berikut adalah beberapa contoh besaran turunan: luas, kecepatan, percepatan, gaya, energi, tekanan, dan usaha. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran merupakan proses pembandingan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Contoh pengukuran beberapa besaran di dalam fisika, diantaranya yang pertama besaran panjang. Alat pengukur yang pertama adalah mistar, skala terkecil 1 mm, batas ketelitian 0,5 mm. Alat ukur besaran panjang kedua adalah jangka sorong, dengan batas ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Alat ukur besaran panjang ketiga yaitu mikrometer sekrup. Batas ketelitiannya adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Selanjutnya adalah alat ukur besaran massa. Yang pertama timbangan atau neraca, contohnya neraca 3 lengan. Lengan belakang memiliki skala 0 sampai 500 gram, lengan yang tengah memiliki skala 0 sampai 100 gram, dan lengan depan memiliki skala 0 sampai 10 gram. Selanjutnya adalah alat ukur arus listrik dan tegangan listrik, yaitu ampermeter dan voltmeter. Cara mencari hasil pengukuran yaitu dengan membagikan skala jarum dengan skala akhir dikalikan dengan batas ukur. Diketahui skala jarumnya 60, skala akhirnya 100 dikali 5, jadinya hasilnya adalah 3 ampere. Selanjutnya alat ukur volume benda tak beraturan, yaitu gelas ukur. Cara mencari ukuran volume benda tak beraturan yaitu dengan mengurangkan
volume akhir dikurang dengan volume awal. Diketahui volume akhirnya adalah 100 dan volume awalnya adalah 50. Jadi 100 dikurang 50 sama dengan 50 ml. Alat ukur waktu salah satunya adalah stopwatch. Di sini stopwatch ada digital dan analog. Pembahasan selanjutnya adalah contoh soal. Soal yang pertama adalah diameter luar sebuah pipa besi sebesar 2 inci. Jika dinyatakan dalam satuan sentimeter, nilainya adalah. Dapat kita ketahui bahwa 1 inci sama dengan 2,54 cm. Jadi, jika 2 inci, maka 2 dikali 2,54 cm. Jadi, hasilnya adalah 5,08 cm. Jawabannya adalah A. Soal yang kedua, yaitu massa sebuah benda sebesar 375 gram. Apabila dinyatakan dalam kilogram, nilainya adalah. Nah, kita harus tahu dari gram ke kilogram itu naik atau turun. Nah, dia akan naik, jadi kita buat tengahnya dulu. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram. Nah, sampai sini aja. Jadi, gram ke kilogram itu naik 1, 2, 3. Naik 3. Nah, naik satunya itu dibagi 10. Jadi, kalau naik 3 dibagi 1000. Jadi, 375 per 1000 atau 375 per 10 pangkat 3. 375 per 10 pangkat 3 bisa kita naikkan jadi 375 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kan nggak ada jawabannya, jadi kita ubah lagi jadi 3,75 dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3. Perkalian pangkat kan ditambah, jadi hasilnya adalah 3,75 dikali 10 pangkat min 1. Jawabannya adalah B. Nah, soal selanjutnya adalah suatu logam melebur pada suhu 1250 derajat Celcius. Jika dinyatakan dalam Kelvin, logam tersebut melebur pada suhu titik-titik. Nah, kita harus tahu T itu adalah T ditambah 273. Berarti T-nya ini dalam bentuk derajat Celcius, jadi 1250 ditambah 273. Sehingga hasilnya adalah 1523. Jawabannya C. Soal selanjutnya adalah sebuah tabung memiliki jari-jari 40 cm dengan tinggi 75 cm. Berapakah volume tabung tersebut? Nah, kita ketahui bahwa rumus volume tabung yaitu Pi R kuadrat dikali T. Di sini kita pakai pi yang 3,14. Jadi V sama dengan 3,14 dikali 40 dikali 40 dikali 75 sama dengan 3,14 dikali 1600 dikali 75 sama dengan 314 dikali 16 dikali 75. Hasilnya adalah 376.800 cm3. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.